Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Welcome back. Selamat bergabung kembali di mata kuliah Programmable Logic Design. Pada pekan lalu kita sudah membahas latch ya, jadi sequential circuit sebagai pengenalan untuk menuju counter ini. Jadi sequential circuit yang outputnya itu dapat ditebak dengan pola-pola yang berulang, ini kita namakan counter ya. Jadi dia akan bergerak dari satu state ke state yang lain seperti itu. Atau bisa dikatakan ada sirkuit yang menghitung pulse ya, menghitung kayak pulse semacam ini. Jadi ada apa kotak semacam ini. Seperti ini pulse ya. Jadi misalnya itu dia menghitung 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini yang dia hitung, nanti dia akan state-nya akan bergerak dari satu state ke state lain seperti ini. Nah, ini dipakai untuk counting, menghitung, kemudian membagi frekuensi seperti itu. Kemudian untuk timing dan juga untuk apa? Untuk mengendalikan sebuah proses yang lebih besar seperti itu kira-kira. Baik. Nah, kemudian counting ini dia mempunyai kapasitas ya. Dalam gambar di sini itu kita katakan counting ini mempunyai 10 bit ya. Kalau ingat dengan pelajaran yang lalu berarti dia mempunyai 10 ada 10 flip-flop, ada 10 flip-flop di dalamnya, ada 10 flip-flop yang dia masing-masingnya bisa 1 0 1 0 1 0 seperti itu kan. Nah, kemudian karena dia punya 10 berarti total dia bisa menghitung itu dari 0 sampai 1023. Total ada 1024 angka yang bisa dibedakan 0 sampai 1023. Jadi pertama dia akan menghitung ini kan ini pulse ya. Ini ilustrasi saja bahwa ada optical sensor yang dia ada semacam penghalang gitu, ada cep 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 itu dia menghalangi, kemudian dia memberi jalan pada cahaya sehingga dia akan berbentuk pulsanya seperti ini, 1, 2 dan seterusnya seperti itu. Nah, karena dia punya 10 bit, ada 10 flip-flop, maka kita akan mempunyai berapa banyak tadi sudah saya sebutkan 2 pangkat 10, yaitu ada 1024 totalnya ya, 1024, dan dia berangkat dari 0 semua, 0 0 0 itu adalah 0, kemudian sampai kemudian nolnya 1 di sini, kemudian jadi gantian satunya di mana, nolnya di mana, seperti sampai semuanya 1 1 1 1 sampai semuanya 1. Artinya ini adalah dari 0 sampai 1023. Dari 0 sampai 1023 total ada 1024 state seperti itu ya. Nah, ini adalah sebuah state diagram ya, istilahnya. Nanti akan banyak ini kita membahas seperti ini. Apalagi kalau sudah masuk ke state machine, oke. Jadi pada dasarnya adalah ini sebuah counter, dan sebuah counter adalah sebuah sirkuit digital yang outputnya itu maju, progressing ya, dengan sebuah pola yang berulang dan bisa ditebak gitu ya, predictable maksudnya. It advances on state for each clock pulse. Jadi setiap kali dia naik dia akan berjalan. Oh, ini misalnya ini sebuah counter 5 ya. 5 mode 5, dia clock datang dia dari 0 menuju ini. Clock datang dia 1 menuju 2, clock datang dia menuju 3, clock datang dia menuju 4, clock datang dia menuju ke 0 lagi. Ada 5 berarti kita namai mode 5 counter seperti itu. Nah, ini kalau yang seperti ini mode 12 dan dia mundur ya.
0, kemudian masuk ke 11, 10, 9, 8, dan seterusnya sampai ke 1 lalu 0 lagi. Ini dia membalik. Kalau ini adalah mode 16, jadi dari 0, 1, 2, clock datang dia akan bergerak, kemudian dia akan sampai ke 15 seperti ini. Sampai ke 15, kemudian clock datang lagi masuk ke 0 seperti itu. Itu adalah mode 16 counter. Jadi dia 0 sampai 15. Dia bisa hitung mundur, bisa hitung naik, maju atau mundur. Nah, ini ada up counter, ada down counter seperti itu. Dan modulus tadi yang sudah saya sebutkan. Ya, oke. Baik, ini adalah contoh counter dan beberapa definisi mengenai istilah. Oh ya, ini state diagram. Ini adalah sebuah a graphical diagram showing the progression of states in a sequential circuit such as a counter. Jadi state diagram ini sebenarnya tidak hanya untuk counter tapi juga untuk yang lain-lainnya. Tapi untuk kali ini kita akan membahas counter, maka inilah yang kita gambar adalah counter untuk state diagram ini. State diagram untuk counter ya, state diagram untuk counter ini. Oke, jadi misalnya ini dia state 0 itu berarti ini ada berapa flip-flop? Ada 4 flip-flop di yang ini, yang kita bahas ini. Ada 4 flip-flop. State-nya tiap flip-flop itu ada di angka itu. Jadi 0000. Jadi 0000 itu maknanya adalah flip-flop pertama mempunyai state 0, state kedua mempunyai flip-flop 0, dan seterusnya. Ada 4 0-nya. Kemudian kalau saya bilang 0001 dari 4 flip-flop itu maknanya flip-flop yang paling ujung itu adalah bernilai 1 dan seterusnya. Jadi tiap-tiap flip-flop itu diwakili dengan angka digit ini ya. Misalnya ini 1101 seperti itu. Nah, ini masing-masingnya adalah nilai Q di flip-flopnya itu. Seperti itu. Nah, ini untuk counter dan state diagram. Jadi state diagram ini angka-angka di dalamnya itu menunjukkan state-nya. Kemudian karena ada 4, berarti ada 4 flip-flop. Mudahnya kita pikir seperti itu. Baik. Nah, ini modulus itu adalah berapa banyak state yang kita miliki ya untuk counter itu. Jadi misalnya mod 12 ya berarti dia ada 12 state. Misalnya kita labeli 0 sampai 11 seperti itu. Ya. Kemudian ada yang mod 12 down counter seperti ini. Jadi ini adalah ini. Kemudian ini adalah yang di atas ini. Dia mod 12 dia menghitung dari 0 sampai 11. Nah, state diagram ini yang barusan tadi kita bahas juga, itu adalah a diagram that shows the progressive states of a sequential circuit. Jadi progresi, jadi dia menunjukkan state-nya itu berpindah dari mana ke mana dalam sebuah sirkuit sekuensial. Ya. Di pertemuan lalu di kelas kita sudah membahas bahwa sirkuit sekuensial ini kita gambarkan dengan state, nanti dia berpindah kemana ini merupakan tugas desainer seperti itu ya. The progression from one state to the next state is shown by an arrow. Jadi panah ini menunjukkan dia dari mana ke mana seperti itu ya, dari mana ke mana. Jadi kalau saya punya state seperti ini misalnya, clock datang, dia pergi ke sini, kemudian ke sini, dan seterusnya. Seperti itu. Ini contohnya seperti itu ya. Jadi, kalau sudah berada di sini, dia akan clock datang kan ke sini, clock datang kan ke sini, clock datang, dia akan pergi ke state ini, dan seterusnya. Oke, ini adalah yang dinamai state diagram, yang kita namai state diagram.
kalau kita bicara counter, ini sedikit meloncat ke pelajaran yang akan datang. Kalau kita bicara sebuah counter, maka state-nya ini dengan con yang datang, dengan pulse yang datang, dia akan terus berjalan di situ. Akan tapi kita nanti akan melihat bahwa sebuah state diagram itu tidak hanya menggambarkan counter, tapi juga bisa menggambarkan sebuah state mesin. Jadi dia bergantung kepada sebuah input yang lain agar dia bisa memutuskan. Kalau inputnya ini, kemudian clock datang, maka dia harus pergi ke sana, dan sebagainya. Oke, misalnya saya punya 3 state gitu aja ya, gampangannya. 3 atau 4 itu. Kemudian masing-masing ini menggambarkan, kebetulan 4 kan berarti penuh ya. Ini adalah, belum sampai sana. Adalah 00 seperti itu. Saya sebaiknya mungkin pakai anu ya, tapi oke, saya ini mungkin harus saya gambar di tempat lain. Oke, kita mulai lagi. Ya, oke. Saya punya 4 state. 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian masing-masingnya ini saya namai 00. Ini 01. Baiknya flip-flop ya. Ini state-nya sih, kalau 1 berarti flip-flop. Yang kedua dia nilainya 1, yang pertama nilainya 0. Seperti itu aja. Kemudian 1, 0. Kemudian 1, 1. Nah, kemudian sirkuit ini saya bungkus ya dengan suatu sirkuit yang lain seperti itu. Kemudian saya punya peraturan, kalau clock datang dia akan pindah ke sini. Kalau inputnya sama dengan 0. Kalau inputnya sama dengan 1, maka dia clock datang dia akan bertahan di sini. Ketika dia sudah berada di sini, clock datang, dia lihat input, oh inputnya 0. Atau inputnya 1 seperti itu misalnya. Maka dia akan inputnya 1 dia kembali ke sini. Dia akan ke sini. Kalau inputnya 0, dia akan balik ke sini. Nah, ini adalah state diagram. Untuk sebuah bayangan state mesin yang akan dibuat. Tapi ini kan masih pembahasan di pekan mendatang seperti itu. Nah, misalnya sudah sampai sini, dia inputnya apapun dia akan masuk ke sini. Kemudian ketika sampai sini dia inputnya apapun, kalau inputnya 0 dia akan ke sini. Kalau inputnya 1 dia akan katakanlah apa ya, misalnya bertahan di sini. Oke. Tergantung input yang ada. Seperti itu. Nah, ini bisa kita buat seperti ini. Bisa kita buat seperti ini. Tapi untuk sebuah counter, maka dia akan mempunyai sifat predictable. Jadi, begitu kita set clock-nya datang, dia akan pergi ke sini, ke 0, ke 1. Clock datang ke sini lagi. Terus seperti dia muter. Tidak ada suatu keputusan yang didasarkan pada input. Tapi kalau sebuah set mesin, nanti akan kita lihat bahwa dia clock datang, dia akan melihat inputnya apa, dia akan pergi kemana, seperti itu. Baik, nah kita akan bahas itu besok, tapi ini cuma untuk menunjukkan bahwa state diagram itu sifatnya umum. Nah, untuk counter yang sedang kita bahas ini dipakai juga, gitu maksudnya seperti itu. Oke, ini saya hapus. Ya. Nah, ini counter ini ya. Itu bisa kita bikin dengan flip-flop, dengan membuat rangkaian seperti ini. Ini tidak akan kita bahas lama-lama ya. Jadi, bagaimana caranya agar 3 flip-flop ini mempunyai perilaku seperti ini. Nah, ini sebagai contoh ya. Ini kan kalau 3 itu maksimal kan 8 ya. Kalau saya punya 3 flip-flop kan saya maksimal state-nya kan 8. Tapi saya menginginkan dia menghitung dari 0 sampai 5. 0 sampai 5 ya. Maka ya sudah, ini berarti dia akan menghitung 0 dulu, kemudian clock datang ini ya di sini yang sebelah kiri bawah digambarin. Jadi yang ini clock datang, maka dia akan 000 nilai si flip flop ini seperti itu. Kemudian clock datang 001, maka ini akan
akan akan berisi 001 di each of the flip flop ya, artinya respectively gitu, 001 dan seterusnya. Ketika dia sudah 100, dia akan kembali ke 00 karena memang dirancang seperti itu. Bisa ya dengan suatu cara desain tertentu. Misalnya ini kita punya mod 12 counter state, mod 12 counter state diagram. Jadi diagram keadaan untuk penghitung mod 12. Jadi ini akan seperti halnya jam ya. 0, 1, 2, 3, posisinya juga pas. 4, 5, dan seterusnya sampai 11 lalu kembali ke 0 lagi. Oke. Ini kita namai modulo ya, mod 12. Jadi closed system seperti ini kita tahu bahwa kita mempunyai yang namanya modulo aritmetik. Artinya ketika teman-teman sekarang berada di jam 11, itu 2 jam lagi adalah jam 1 gitu kan. Orang nggak akan bingung. Oh jam 11, oke nanti jam 1. Dia akan tahu bahwa ini adalah mod 12. Jadi 11, 12, habis 1. Baik, 12 atau 0 gitu ya. Ini modulo aritmetik yang berlaku. Kemudian kalau kita punya counter yang semacam ini berarti dia truncated, artinya terpotong. Karena kalau kita punya 4 flip flop ya, atau berarti 4 bit, maksimal kan 16 ya. Maksimal 16, hanya saja karena memang butuhnya kita adalah sampai 12, maka dia akan balik setelah 11 lalu 0 lagi atau 12 itu ya. Nah ini adalah masalah counter yang truncated, yang dia terpotong. Karena seperti itu. An n-bit counter, ya, n-bit counter, whose modulus is less than the maximum possible, is called a truncated sequence counter, such as mod 3 untuk n sama dengan 2 atau mod 12 untuk n sama dengan 4. Artinya kalau n-nya 2, artinya flip-flopnya 2 itu kan maksimal 4, tapi cuma dipakai sampai 3. Atau kalau 4 berarti maksimal sampai 16, ya, 0 sampai 15, tapi kita cuma pakai sampai 12, artinya 0 sampai 11, lalu balik lagi, dan seterusnya. Dan kemudian variasinya ada up dan down, seperti ini, hal sederhana saja. Kemudian untuk timing diagram ini adalah menunjukkan untuk tiap-tiap nilai flip-flopnya ya. Untuk gerakan nilai flip-flopnya seperti apa. Jadi misalnya saya punya 16, counting 16, kalau ini yang biasa ya. Artinya dia sampai full dari 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4 ya, betul. 5, 6, 7, 8, dan terusnya 9, 10, sampai dia 15, kemudian ke 16 lagi. Seperti itu. Nah, nilai-nilai flip-flopnya bisa kita lihat, ini clock datang, key 0 itu berubah-ubah setiap clock naik. Jadi ini aktif, istilahnya, dia pas naik ini ya, jadi pas naik dia naik, maka dia akan mempunyai sifat men-trigger agar dia berubah. Ingat ya, ini adalah sebuah flip flop, jadi dia sensitif terhadap pas naik. Jadi pas naik seperti itu, dia akan mengubah state seperti itu. Jadi pas naik dia akan mengubah Q0-nya menjadi 1, dan seterusnya. Kemudian setelah clock berikutnya dia menjadi 01, dan seterusnya. Jadi ini gambaran Q0, Q1, Q2, Q3 sampai akhir dia kembali ke 0 semua. Jadi ini adalah full 16 bit 4 bit ya, 4 bit, sehingga ada 16 states, dan dia penuh 16-nya itu dipakai. Nah, ini juga kita perhatikan bahwa ini mempunyai sifat frekuensi divider. Jadi misalnya kita lihat di sini clock-nya ini kan cukup sering ya.
cukup sering. Tapi Q0 ini, yang Q0 ini, dia lebih lambat. Q1 dua kali lebih lambat lagi. Jadi ini membagi dua. Sampai di Q3 ini dia membagi 1/16-nya dari si clock itu. Jadi Q0 ini setengahnya, Q1 1/4, Q2 ini 1/8, Q3 1/16. 1/16 dari frekuensi clocknya itu. Ini kalau kita mempunyai mod 12 ini berarti maksimal sampai 12, ya kejadiannya seperti ini. Jadi Q0 dia berjalan biasa, artinya setiap dia naik, yang clocknya ini ujung naik, dia akan berubah state dari 0 jadi 1, dan seterusnya. Tapi begitu sampai ke 4, ya sampai ke, bukan 4, sampai ke 11, maka dia kembali ke 0 lagi, kembali ke 0 seperti di sini. Ini tentu harus dirancang ya, agar dia perilakunya seperti ini. Baik. Nah, ini kita bicara sebuah penghitung counter sinkron. Itu adalah yang flip-flopnya di clock dengan sumber yang sama, dan dia berubah state-nya itu secara serempak gitu ya. Oke, jadi ada istilahnya itu, ini adalah flip-flopnya, memory section, karena flip-flop itu kan dia mengingat ya, dia dulu seperti apa keadaannya, kemudian kalau tidak ada clock datang, berarti dia akan mempertahankan state-nya, mempertahankan dia, entah dia 1 atau entah dia 0, seperti itu. Baik. Oke. Kemudian, nah control section ini akan akan mengubah arah dari perubahan state. Ini lebih kepada state mesin sebetulnya. Tapi untuk counter juga oke juga seperti itu. Nah, untuk counter yang sinkron ini seperti ini contohnya, kita bagaimana membuatnya gitu ya, bagaimana membuatnya agar perilakunya seperti yang kita inginkan. Jadi kita membuat perhitungan, jadi antara state sekarang menuju state berikutnya. Jadi ini state sekarang, kita merancang state berikutnya seperti apa. Ini dan ini, seperti itu. Kemudian setelah kita buat tabelnya ini ya, kita isi semuanya, maka kita harus mengisi ininya, JK flip-flop, input untuk JK-nya ini. Ini kalau berubah dari 000 menuju 001, berarti J2K2-nya seperti apa, J1K1-nya seperti apa, J0K0-nya seperti apa. Jadi ini harus kita isi terlebih dahulu. Ada yang don't care dan sebagainya, itu oke, seperti itu ya. Jadi ini T itu toggle gitu misal, kemudian NC itu no change dan seterusnya. R to reset, S to set dan seterusnya. Oke, jadi ini kita isi, kemudian nanti kita akan mempunyai sebuah tabel yang kemudian kita pakai untuk membuat gerbang-gerbang ini yang kita sambungkan dengan flip-flop ini. Ini adalah pendekatan dengan klasik ya, tidak HDL, non HDL. Tapi kita akan pelajaran di sini adalah hardware description language. Kita akan fokus lebih kepada HDL. Baik, sebelum kita melihat bagaimana perilaku flip-flop dan cara untuk merancangnya, kita mengingat ya, kita recall kembali sifat D flip-flop ya dalam VHDL. Ingat ya, flip-flop itu simple saja sebetulnya kita pikirkan. Jadi ketika ada clock datang, ini clock ya, misalnya clocknya mempunyai bentuk seperti ini. Ya pulse ini ya. Seperti ini. Kemudian setiap kali dia naik, dia akan men-trigger. Ini pas naik ya.
ini pas naik, ini pas naik, ini juga pas naik, dan seterusnya. Dan seterusnya. Ingat, ketika dia pas naik, ini pas dia naik seperti ini, ada tanda panahnya, D ini akan di-copy ke key. Nilai D akan di-copy ke key. Kemudian dia akan menyimpannya. Artinya dia tidak akan berubah. Key-nya D-nya 1, begitu clock datang, D-nya masih 1, dia akan berpindah, bukan berpindah ya, tapi mengcopy, jadi key-nya ini akan diberi nilai sama dengan D. Kemudian ketika clock-nya sudah berhenti naik, kemudian dia tetap naik atau turun atau pas 0, jadi 1, 0, turun, itu nggak ngaruh. Key-nya akan mempertahankan, si Q-nya ini akan mempertahankan nilai D yang terakhir. Nah, begitu clock naik lagi, dia akan melihat, oh D-nya sekarang 0, maka Q ikut 0, kemudian dia nutup, kemudian menyimpan. Seperti itu. Mekanismenya seperti apa? Kita memikirkannya, ini seperti yang kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, utamanya di pertemuan pekan kemarin ya. Baik, ini adalah di flip-flop ya. Seperti apakah ini? Nah, ini kan seperti biasa ya. Jadi VHDL-nya ada D sebagai input, ada clock sebagai input, ada Q sebagai output. Semuanya standar logic. Ya, semua standar logik, sehingga kita membutuhkan library IEEE dan ini juga. Oke. Nah, kemudian perilakunya seperti apa? Kita masuk ke architecture. Nah, kita lihat proses. Ingat ya, sequential circuit harus pakai proses. Kalau kombinasional gimana? Tidak harus, tapi bisa. Bisa pakai proses, bisa juga tidak. Tapi kalau sekuensial, itu mau nggak mau harus pakai proses seperti ini. Jadi ini berikutnya adalah ini, loopnya. Dan proses ini dia sensitif terhadap clock dan sensitif terhadap D. Artinya kalau ada perubahan nilai di CLK atau D-nya ini, dia akan mengeksekusi ini. Perhatikan nih ya. If clock tick event and clock sama dengan 1, ini sudah saya terangkan. Ini maknanya apa? Kalau clocknya naik. Itu aja. As simple as that ya. Jadi clock tick event and CLK sama dengan 1, itu mempunyai makna jika clocknya naik. Kalau clocknya naik, maka lakukan ini, yaitu apa? Nilai D ditransfer ke atau dikopikan ke key. Dah gitu. Begitu dia sudah nggak naik, selesai naiknya, dia nilainya 1, atau turun, atau 0, seperti ini, dia akan bertahan, mempertahankan nilainya. Jadi kita hanya mengcopy saat clocknya naik. Selain itu enggak. Ya, itu aja. Jadi ini adalah perilaku flip-flop di VHDL dan akan kita pakai logikanya untuk membangun sebuah counter. Nah, ini sebuah contoh pertama terkait counter memakai VHDL ya, memakai VHDL. Jadi ini bergantung kepada proses, kemudian ada yang namanya variabel jika diperlukan ya, kemudian ada if statement. Oke. Jadi ini compiler kita ya, Quartus 2 ya, itu akan akan menugasi program bagian program yang lain sebanyak number of wires-nya. Jadi banyak kabelnya berapa. Misalnya ring-nya ini untuk integer saya punya 256, maka dia akan memberi 8 kabel. Kalau saya nilainya sampai 200, ya 8 kabel juga gitu ya. Kalau nilainya 120, nah dia akan 7 kabel dan seterusnya seperti itu ya. Jadi misalnya ini adalah sebuah counter ya. Kemudian ini ada tombol reset, ada clock-nya, kemudian ada nilai Q-nya sebanyak 8 bit. 8 bit ini berarti dia bisa menghitung potensinya ya, dia bisa menghitung dari 0 sampai 255. Seperti itu. Nah, perhatikan bahwa
ini kita memakai inputan berupa clock sebagai input, ini ya, clock, kemudian reset, kemudian Q. Ya. Clocknya ini datang seperti biasa berupa pulse ya, gelombang kotak seperti ini. Nah, ini gelombang kotak yang kita punya sebagai clock, masukkan sebagai clock. Nah, kemudian reset itu tujuannya adalah kalau dia dipencet dia akan jadi 0 seperti itu. Kemudian Q ini adalah outputnya tadi sudah saya sebutkan. Nah, kemudian ini clock in standard logic, reset adalah in standard logic juga, Q adalah out integer. Nah, ini kita memakai integer ya. Nanti akan kita lihat yang lainnya lagi. Jadi memakai integer 0 sampai 255. Nah, arsitekturnya seperti apa? Nah, di dalam proses ini kan kalau seperti saya bilang tadi, setiap sequential logic itu wajib memakai ini proses. Kemudian sebelum begin proses itu ada variabel. Variabel ini mirip dengan signal ya, tapi bisa dibayangkan dia hanya untuk keperluan di dalam menghitung ini saja. Ya, jadi misalnya saya punya ini, ya, jika reset sama dengan 0 maka con diberi nilai 0. Connya apa? Ya ini, con ini. Con ini bukan bagian dari port atau apa, bukan. Dia hanya sebuah variabel di dalam situ saja. Jadi ini connya nanti dia akan 0 kalau resetnya kita jadikan 0. Jadi ini hari-hari dia 1 nilainya. Tapi kalau 0 dia akan kita pencet 0, kita pencet seperti itu, akan kita pencet plug, maka dia akan kembali ke 0 si connya ini. Oke. Nah, kemudian if clock tick event and clock sama dengan 1, jika clocknya naik maka con diberi nilai con plus 1. Artinya dia dinaikkan nilainya. Tadinya 20 menjadi 21. Jadi clock datang, clock naik maksudnya, clock datang dan naik. Jadi dia clocknya datang dan naik. Maka connya ini ditambah 1. Terus seperti itu, ya. Kemudian kok dia bisa tahu bahwa dia harus kembali ke 0. Nah, dia ini kan ringnya sudah kita tentukan. Begitu 255 dia akan masuk ke 0 lagi. Clock datang, dia sudah tahu ya. Kemudian ini perlunya adalah ini untuk menaikkan, untuk mengcopy con ini menuju Q. Ya, con menuju Q. Ingat karena apa? Ini integer dengan ring sekian. Ini sedangkan key di sini adalah Ini integer juga ya, integer ini tapi ini kan yang bagian portnya, maka ini kita butuh mentransfer seperti ini. Nanti akan kita lihat ada cara lain. Jadi ini adalah sebuah counter sederhana memakai VHDL 0 sampai 255. Jadi clocknya datang, dia naik seperti itu. Ketika di reset dia akan 0. Nah, ini sudah kita lihat sejak beberapa pertemuan lalu bahwa ada yang namanya proses di mana dia mempunyai sintaks pattern seperti ini. Sensitivity list itu maksudnya daftar sensitivitas, maknanya kalau dia ada perubahan di sebuah port yang di situ di sensitivity list, maka dia akan masuk ke dalam logika begin end ini dan seterusnya. Kita juga belajar ini ya tadi if then statement dan seterusnya. Ini sangat berguna ketika kita membuat sebuah state machine. Oke, ini contoh dari produk yang tadi ya. Oke, jadi kita belajar contohnya dulu baru polanya. Baik. Apa yang kita lihat di sini? Ini kita memakai standard logic vector. Jadi masih sama ya. Perhatikan ya. Yang di daerah sini clock reset Q-nya 8.
Sedangkan sebelumnya clock, reset, Q-nya juga 8. Oke. Bedanya apa? Bedanya di sini kita akan memakai standard logic vector. Standard logic vector berarti apa? Saya ternyata bisa menjumlahkan langsung. Tapi ada syaratnya. Dan syaratnya sederhana saja. Saya tinggal harus memakai ini. Use IEEE standard logic unsigned. Ini saja. Kalau ini sudah saya ungkapkan, maka saya dipersilahkan untuk menghitung, menjumlah langsung. Padahal standard logic itu kan ya logic 01, kok dia bisa ini. Nah, ini adalah dibolehkan oleh ini kalau kita memuat ini. Tapi Q-nya ini harus juga buffer, harus berupa buffer. Buffer itu apa tuh? Buffer itu sebenarnya semacam output, tapi dia bisa di tab ya, bisa diambil. Ini kan output, katakanlah di sini output, kemudian dia bisa diambil, tarik kabel untuk sampai untuk dimanfaatkan lagi. Itu buffer. Ya, inilah buffer. Nah, dengan itu saya bisa membuat counter seperti ini. Ini ada yang baru ini. Jika reset sama dengan 0, artinya jika di resetnya ini dibikin 0, berarti dia biasanya 1 ketika beroperasi. Di resetnya dibikin 0, ini Q diberi nilai others 0. Ini maknanya apa? Intinya adalah Q ini berapapun bitnya, saya nggak perlu ngitung, itu dibikin 0 semua. Others 0. Artinya dia bolehlah 4 bit, dia bolehlah 8 bit, bolehlah dia sekian banyak bit, pokoknya semuanya 0. Jadi bisa sih saya bilang seperti ini. Oh, nah, ini ada berapa ini? 8 bit itu ya, 8 bit. Q diberi nilai tanda petik 000000000. Bisa seperti itu. Tapi karena saya mungkin punya kode yang banyak di mana-mana, maknanya adalah saya ingin semuanya 0. Jadi sudah Q diberi nilai all 0 seperti itu. Oke. Oke, mohon maaf tadi ini ketutupan ya. Oke. Ini sebenarnya sederhana saja. Jadi ini juga contoh ini juga terbaca saya kira. Jadi diberi nilai seperti itu. Oke, baik. Ini semoga tidak mengganggu proses. Oke, kita kembali ke sini ya. Jadi kita memakai VHDL, kemudian key-nya ini di reset ya, kalau dia terpencet ininya menjadi 0. Kemudian jika clock naik, maka key diberi nilai tambah 1. Terus seperti itu. Atau saya memakai LPM. Ya, ini gampang saja, tinggal di map saja ya. Jadi saya mempunyai ini, library LPM, library of parameterized module punyanya Altera, sekarang Intel. Kemudian LPM komponennya seperti ini. Dan jadilah dia. Nah, kalau kita membuat counter, ya, itu kita bisa jadi seperti tadi, tapi kita kan pengen ada beberapa fitur ya, ada beberapa fitur yang menarik. Clear parallel load, artinya counternya begitu kita pencet P, dia langsung memuat misalnya berapa? 70 gitu misalnya. Dia enak-enak ngitung 0, 1, 2, 3, kemudian saya paksa, kemudian dia menghitung dari 5 kembali atau dari 70 atau berapapun. Jadi kita bisa ngeset, kemudian kita load dari titik itu. Gitu ya. Kemudian clear count enable, artinya kita bisa nyetop, stop counting, stop tidak counting, seperti itu. Kemudian kita bisa counting up down, terserah kita. Kemudian bisa ripple output decoding, jadi dia akan mendeteksi ini sudah berakhir, jadi ini tidak usah ditampilkan tadi seperti kemarin itu ya, 0013, maka 00 depan tidak usah, seperti itu. Dan seterusnya. Nah, misal kita ingin membuat sebuah counter yang cukup bagus seperti tadi itu ya, maka kita bisa mempunyai beberapa pilihan ya, kita punya asinkron atau sinkron.
kemudian memakai generics atau LPM. Ya, seperti itu. Nanti bentuknya akan sama seperti ini, yaitu outputnya adalah counting seperti sebelumnya 8. Kemudian ada beberapa fitur. Clear dia menolkan. Count enable kita bisa nyetop sebentar sesuka kita. Kemudian load ini kita memaksa countingnya ini langsung masuk ke situ. Jadi P-nya ini kita set tertentu, misalnya nilainya 200 gitu. Maka ketika kita mencet load, maka count-nya ini berapapun nilainya akan dipaksa masuk ke 200. Ini mirip dengan clear, tapi dia akan masuk ke nilai tertentu. Nah, jadi misalnya kita memakai ini asinkron. Jadi kita akan melihat bahwa outputnya cukup banyak. Portnya cukup banyak. Clock, clone ena, clear, load, direction, P, max, min, dan Q. Ini adalah kepentingan pintunya apa saja. Nah, ini kan berarti mendeklarasikan portnya ya. Kemudian perilakunya seperti apa kita lihat. Ini ternyata memerlukan sebuah signal. Kita namanya terminal con. Nggak muncul di port ya. Ini adalah sebuah signal seperti itu. Kemudian dia akan mempunyai proses layaknya yang lain ya. Nah, ini begin end proses seperti ini. Pertama dari atas ya. Sini ini clear duluan. Kalau dia nggak duluan, dia nanti akan ada error. Nah, kita lihat ya. Jadi jika clear sama dengan 0, maka key dibernilai 0 semua. Tadi sudah kita bahas ya. Q dibernilai 0 semua. Selain itu, else if jika load sama dengan 1 dan clear sama dengan 1, artinya clear-nya tidak diapa-apain, kemudian load-nya kita pencet seperti itu, kita pencet load-nya, tik, maka kita pencet load-nya seperti itu, maka Q ini akan mempunyai nilai dari P. Jadi P-nya ini tiba-tiba dikopikan ke sana. Kalau kita mencet si load ini. Itu ya. Itu adalah load. Dan itu sudah kita bahas barusan. Kemudian, nah ini operasi yang biasanya. Jika klik sama dengan, jika clock naik, maka kita lihat count enable dan arahnya turun, maka dia berkurang. Kalau count enable dibolehkan dan arahnya 1, maka kita dinaikkan. Seperti itu. Nah, ini adalah bagian kombinasional di mana dia menerjemahkan count-nya tadi itu. Terminal count ini, terminal count itu maksudnya dia berakhir atau tidak. Kalau masalah outputnya, ini key-nya ini langsung sebenarnya. Ini sebenarnya langsung. Artinya dia langsung didapatkan dari ini. Atau ini, atau juga yang ini. Ini adalah untuk keperluan terminal count ini, max min ini ya. Kalau dia sudah pas di 0 atau pas di berapa ini? 255, maka dia punya perilaku tertentu seperti itu. Yang sinkron adalah seperti ini. Yang ini tidak sinkron, asinkron ya. Ini sinkron. Sinkron itu maknanya semuanya pokoknya ikut clock. Ini adalah clocknya. Itulah clock. Dimana itu akan menjadi tentu aja dia akan menjadi istilahnya saya ngabani gitu ya. Dia memberi aba-aba. Clock datang maka prosesnya dia berjalan seperti itu. Clock datang dia prosesnya berjalan seperti itu. Gitu ya. Jadi misalnya ini, clock datang, kita lihat jika clock naik, ya, ini jika clock naik, maka kita lihat jika clear-nya ini 0, maka dia dibikin 0. Selain itu, jika load-nya 1, key-nya diberi nilai P. Kemudian jika berikutnya, jika enable count-nya dan direction-nya itu turun, maka dia turun, dikurangi. Begitu juga ini, jadi lebih rapi. Dan saya sarankan teman-teman ketika membuat counter memakai ini, kecuali ada alasan yang valid ya. Tapi umumnya buat saja yang sinkron seperti ini, jauh lebih
sederhana untuk maintenance ya. Jadi semuanya diabani oleh clocknya itu. Ini adalah counter. Jadi ini saya kira teman-teman akan membuat ini di praktikum nanti ya. Jadi ini adalah sebuah synchronous counter ya. Synchronous load dan sebagainya. Since all functions are synchronous, only CLK is in the sensitivity list. Jadi sensitivity listnya itu hanya berisi CLK, lainnya dia nanti akan cara-cara ini dilihat belakangan gitu ya. Clock datang, kemudian clock naik, lihat clear atau tidak, load atau tidak. Kalau tidak semua, count enable dan arahnya bagaimana, count enable tidak, arahnya bagaimana. Gitu ya. Jadi ini adalah sebuah counter yang cukup lengkap seperti itu. Jadi count enable atau tidak, count enable ya, arahnya turun, maka dia akan mengeksekusi yang ini. Count enable dibolehkan dan arahnya naik, maka dia akan mengeksekusi yang ini. Dan semua ini adalah bahasa hardware ya. Itu adalah counter. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya adalah shift register ya. Ini maknanya adalah sebuah sirkuit sekuensial sinkron yang akan menyimpan dan memindahkan data n bit baik secara serial maupun secara paralel dalam flip-flop sebanyak n. Itu kira-kira. Baik. Oke, baik. Saya tadi alhamdulillah nggak menutupi. Oke, jadi pada gambar yang ada di slide ini kita melihat shift register itu perilakunya seperti ini. Jadi ada dia serial shifting, misalnya ini ya, dia clock datang, dia bisa ke sana, lalu ke sana, lalu ke sana, akhirnya dia keluar ke sini. Atau paralel dari sebuah sirkuit lain kemudian masuk ke flip-flopnya seperti itu. Atau rotation. Oke, jadi ini sebuah contoh 4-bit serial shift register configured to shift right. Jadi serial in masuk data. Oke, di sini clock datang dia akan masuk ke sini, data yang tadi ya. Clock datang dia masuk ke sini. Data itu ya cuma 1 bit itu ya, entah 0 entah 1. Datang lagi dia akan masuk ke sini, datang lagi dia akan masuk ke sini. Kemudian kalau itu semua ada 4, dia akan memindahkan 1, 0, 1, 1. Dia akan pindah 1 dulu, 0, 1, 1. Kemudian ini nilainya akan berisi urutan yang tadinya serial menjadi paralel. Nah, ini contohnya. Jadi misalnya saya mempunyai data awalnya ini 0 di sini. Ini clock datang, ini 1 kebetulan. Kemudian clock datang dia akan bernilai 1 di sini. 1 ini maknanya adalah nilai keluarnya si Q nih, si Q3, si flip-flop ini. Gitu ya. Kemudian datanya 0, kembali seterusnya. 0, 0, 0, 0. Dia apa? Datanya kemudian 0 lagi. Ini 1 ya, tapi kemudian 0, 0, 0, 0 seperti ini. Kemudian satunya di clock datang dia berpindah seperti ini. Berpindah. 01 di sini, kemudian satunya di sini, kemudian satunya lagi di sini. Dan akhirnya ya habis semua dan seterusnya. Misalnya saya ingin mengisi seluruhnya dengan 1 ya, tinggal 1, kemudian di clock, akhirnya semuanya 1 isinya. Nah, saya akan memberi sebuah contoh dengan sebuah teknologi dari teknik telekomunikasi, communication ya. Jadi misalnya saya mempunyai sebuah komunikasi, saya butuh untuk mentransfer informasi, data ya, katakanlah dari sisi sini, menuju sisi sini, dan ini bisa berjarak ribuan kilometer. Ya. Nah, ini ada analog input. Ini sebenarnya akan saya gambar kalau kita ketemu lagi di kelas, insya Allah. Jadi dia butuh untuk mengirim, katakanlah berapa ini, 8 bit ya, dari sini. 8 bit gitu. Tapi ini awalnya kan analog. Jadi misalnya ini awalnya adalah analog, misalnya maknanya adalah dia suara manusia, ini ya, apalah gitu ya.
Tentu nggak menggok seperti itu, tapi mau saya ya. Oke, saya hapus, kemudian kenal saya ulang lagi. Eh, em, ya, seperti itu misalnya. Jadi analog akan kita kita apa ya? Kita sampling, kemudian kita sampling, kita kuantisasi, kita kuantisasi, kemudian nanti kita kita buat ya agar dia mempunyai bentuk digital. Jadi ada sampling, katakanlah dia sampling sekian milidetik sekali, sekian mikrodetik, 1 detik 100.000 kali misal seperti itu. Jadi saya punya sampling di sini cukup cepat ya, jadi tergantung nikis frekuensi. Jadi gagasannya adalah 1 kali sinus ya, sinus itu disampling ya katakanlah 2-3 kali seperti itu, atau 4-5 kali ya, tergantung keperluan. Kita sampling, kemudian itu waktu, kemudian sisi Y-nya ini kita sampling, kita kuantisasi dengan berapa bit itu misalnya. Katakanlah disampling dengan 8 bit seperti ini. Jadi dia masuk, kemudian disampling, kemudian dia akan masuk ke parallel to serial, serial bit, kemudian serial to parallel, masuk DAC, kemudian keluar ke analog output. Nah, kita butuh yang namanya pulse code modulation ya. Jadi yang tadinya analog, kemudian segini ya. Jadi saya punya sinyal, kemudian saya punya sinyal, kemudian dia saya sampling, kemudian juga saya ini sampling dulu. Ini insya Allah sudah cukup. Kalau sudah belum cukup ya tinggal dipercepat samplingnya. Nah, kemudian ada kuantisasi. Artinya pada detik kesekian nilainya berapa? Ini kan kuantisasi kan harus apa ya? Harus mau nggak mau itu ya bitnya terbatas. Katakanlah dalam contoh kita ini ada 8 bit. Jadi di sini adalah 0 0 0 0 0 0 0 0. Kemudian ini adalah 1. Total ada 256. Jadi dari 0 sampai 255. Gitu ya. 0 sampai 255. Kemudian masing-masing samplingan ini dia akan mempunyai 8 bit seperti itu. Jadi total akan ada 8 bit untuk tiap sampling, untuk tiap ini 8 bit. Nah, ini tugasnya si ADC ini. Sampling jadikan 8 bit. Nah, ini dia. Jadi ini analog in. Kemudian dia ada internal clock-nya yang mensampel setiap sekian detik. Nah, ini sampling every 30 microseconds. Ini sebenarnya sangat cepat ini ya. Untuk keperluan suara turah-turah gitu ya, turah-turah. Jadi sangat cepat. Tapi kalau untuk video ini tentu belum cukup ya. Tapi untuk keperluan tertentu dia dapat. Untuk kontrol dia sudah cukup, sangat cukup ya. Kontrol hal-hal yang sifatnya umum ya. Oke. Nanti keluarannya adalah sebuah set of bit ya, 8 bit dari MSB sampai LSB, total 8 bit. Berarti dari 0 sampai 10 ini dibagi menjadi 256 levelnya, voltasenya ya. 0 to 0 dan seterusnya sampai 10 volt. Misalnya kita milih yang 0 sampai 10 itu adalah nilainya adalah 1111 1111 ya, 8 bit ya. Kalau 5 volt itu berarti 127 katakan seperti itu, 128 gitu ya. Oke. Atau kita bisa juga milih min 5 sampai 5 dan seterusnya. Jadi ini adalah ADC 8 bit yang sampling tiap 30 mikrodetik. Kalau ADC ini kita digital input, keluarnya adalah voltase analog. Ini sampai ini atau ini sampai ini. Nah, aslinya kan seperti ini. Ya. Jadi saya punya
analog input masuk ADC, kemudian masuk ke DAC, kemudian didengarkan. Ini adalah suara saya, ini adalah suara saya di sisi teman saya yang saya telepon, seperti itu. Teman, bukan musuh ya, insya Allah. Ya, teman saya yang saya telepon itu keluar suara saya itu setelah jauh. Tapi kan kita nggak mungkin kita mengirim 8 bit paralel, 9 kabel dengan groundnya kan nggak. Maka yang kita perlukan adalah ini ADC, kemudian masuk ke paralel serial, kemudian sel to paralel, kemudian ini. Ya. Ini ada clock yang cukup cepat, kemudian ini pembagi ya, dibagi untuk ke clock ini. Keperluannya adalah karena kita butuh hal semacam ini. Ya, jadi ini adalah kita bicara serial dulu ya. Jadi serial input di sini. Sebentar. Kita paralel dulu ya. Tadi kan ADC ya. ADC dulu berarti. Analog to digital. Berarti yang tadinya kita mempunyai ini kan dikirimkan paralel maunya ya. Jadi paralel to serial. Jadi dari ADC yang tadi kita mempunyai input di sini. Input. Kemudian clock-nya ini, jadi clock-nya ada yang lambat, jegret. Kemudian ada clock yang lebih cepat lagi, klek 8 kali lebih cepat, dia akan mengeluarkan di sini. Langsung dia seperti itu. Paralel masuk, kemudian dia akan keluar satu persatu cek masuk ke keluar sini. Begitu juga ketika dia serial atau paralel, ingat ya yang ini serial paralel, maka dia akan mengeluarkan ya tadinya namanya serial. Outputnya datang serial banyak, klek pas masuk 8 dikeluarkan paralel output. Hasilnya adalah kita punya komunikasi digital. Ini ada inovasi PCM ya. Jadi ini kemudian cuma 4 bit, jadi setiap kali dia clock di sini dia akan mempunyai nilai sesuai dengan ini. Kemudian nanti dia akan ditransmit dengan cara seperti ini. Nah, ini kan yang tadinya serial, paralel menjadi serial, transmit, kemudian dari serial menjadi paralel. Nah, ini contoh kegunaan shift register yang kita bahas tadi barusan. Jadi hari ini kita membahas dua hal, counter dan shift register. Maknanya adalah counter ini kita manfaatkan untuk menghitung dengan segala macam keperluan dan fiturnya seperti ini. Kemudian shift register juga berguna untuk dia mentransfer dari blok ini ke blok ini. Itu shift register. Jadi register suatu penyimpanan, kemudian dia ada fitur untuk nge-shift entah paralel ke serial ke paralel atau rotation dan sebagainya. Counter dan shift register pada hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.